Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anandaku yang soleh dan soleha? Apakah sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami, diberi kelancaran, kemudahan, dan tentunya bermanfaat. Jangan lupa tangannya diangkat dan kepalanya ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik anandaku yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan melanjutkan kembali tematik tema 6, energi dan perubahannya pada subtema 4, menghemat energi, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Anak-anakku yang soleh dan soleha, dalam ajaran Islam ada dua hal yang dilarang, yaitu israf atau berlebih-lebihan dan tabzir atau boros. Intinya, umat Islam dilarang berlebih-lebihan dan hidup boros. Ya. Pembelajaran 1. Ayo membaca. Menghemat listrik. Pernah kan kamu mendengar slogan hemat listrik, hemat biaya? Nah, kalimat ini memang benar. Jika kita menghemat listrik di rumah atau di sekolah, biaya pembayaran listrik juga akan sedikit. Sebagai anak sudah menjadi kewajiban kita membantu orang tua. Salah satunya adalah dengan menghemat penggunaan listrik di rumah. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan agar bisa menghemat listrik, energi listrik. Nah, seperti mematikan lampu kamar jika akan tidur, mencabut peralatan listrik jika tidak dipakai, mematikan kipas angin, tidak sering membuka pintu lemari es atau kulkas, mematikan televisi jika tidak ditonton, membuka jendela rumah dan kamar jika waktu siang hari. Nah, di sini ada tips cara menghemat listrik, ya, energi listrik. Yang pertama, menghemat air, kurangi kerja pompa air. Kemudian kurangi pemakaian lampu di siang hari, optimalkan cahaya alami dari luar rumah. Kemudian beralih ke lampu LED, ya. Cabut kabel saat tidak digunakan, ya. Bijak gunakan AC, beralih ke listrik token, matikan televisi ataupun komputer. Matikan televisi jika kita tidak menggunakannya, kita tidak menonton. Nah, ada banyak cara, ya, yang bisa kita lakukan dalam menghemat energi listrik. Saya lanjutkan. Ayo membaca. Bacalah teks wacana berikut. Mengenal teknik potong, lipat, dan sambung. Teknik memotong, melipat, dan menyambung adalah teknik-teknik yang diperlukan untuk membuat karya dekoratif. Teknik memotong, melipat, dan menyambung akan lebih mudah jika kita menggarisnya terlebih dahulu. Dengan bantuan garis, hasil potongan atau lipatan juga lebih rapi. Banyak karya yang membutuhkan teknik memotong, melipat, dan menyambung. Salah satunya adalah layang-layang.
Di dunia ini ada banyak jenis layang-layang, bahkan layang-layang pernah berjasa karena membantu Benjamin Franklin dalam menangkap aliran listrik dari petir. Jauh sebelum listrik ditemukan, Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan listrik dalam bentuk petir untuk manusia. Hal itu disampaikan Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 12. Anak-anakku yang soleh dan soleha, apakah kalian pernah membuat layang-layang? Nah, mungkin ada di antara kalian yang pernah membuat layang-layang. Ya. Membuat layang-layang atau bermain layang-layang. Nah, di sini ada cara membuat layang-layang. Nah, di sini ada alat dan bahan dan cara membuatnya. Alat dan bahan 2 bambu tipis ukuran sama panjang, kertas minyak dengan ukuran lebih besar dari bambu, benang, spidol, gunting, pisau atau cutter, lem. Nah, cara membuatnya di sini ada prosesnya ya. Langkah-langkahnya dari 1, 2, 3 dan 4. Yang pertama, buatlah kerangka dengan menyilangkan bambu. Salah satu bambu lebih pendek 1/3 bagian, lalu diikat dengan benang pada bagian bambu yang bertemu. Nah, ini ada contohnya ya, seperti ini contohnya. Contoh cara mengikatnya juga seperti ini, simpul silang. Kemudian yang kedua, hubungkan ujung-ujung bambu dengan benang sehingga terbentuk segi 4. Nah, ini seperti ini ya, nanti seperti ini gambarnya. Kemudian yang ketiga, pasangkan kertas pada kerangka layang-layang menggunakan lem. Potonglah kertas jika terlalu besar. Dan terakhir, buatlah simpul pada layang-layang dengan senar agar layang-layang bisa diterbangkan. Seperti itu cara membuat layang-layang. Nah, kalian bisa mengaplikasikannya atau membuatnya di rumah kalian masing-masing dengan mengikuti prosedur langkah-langkah cara membuat layang-layang. Ustadz lanjutkan. Ayo membaca. Menghitung luas dan keliling dengan satuan baku. Luas adalah semua bagian yang dibatasi garis paling luar ya. Jadi, luas sebuah bangun datar adalah semua bagian bangun datar yang dibatasi sisi-sisi paling luar, sedangkan keliling adalah panjang semua sisi luar bangun datar. Satuan pengukuran tak baku adalah pengukuran yang akan berbeda antara satu orang dengan orang lain. Jika menggunakan pengukur yang berbeda, contoh alat ukur tak baku antara lain panjang korek api, pensil, jengkal tangan, atau langkah kaki. Alat hitung ukur tak baku lainnya adalah persegi satuan. Perhatikan contoh di bawah ini. Ya. Perhatikan persegi satuan ini. Ya. Nah, keliling persegi panjang itu sama dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Perhatikan ini ya, panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Ini adalah rumus ya, rumus keliling persegi panjang. Nah, panjangnya di mana? Panjangnya di bagian mana? Ini panjangnya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, panjang persegi satuan ini adalah 5 persegi satuan. Lebarnya di bagian mana? Nah, ini lebarnya ke bawah ya, 1, 2, 3. Lebarnya sama dengan 3 persegi satuan. Jadi tadi rumusnya adalah panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Jadi kita langsung masukkan saja 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 3.
sama dengan 15 persegi satuan. Nah, bagaimana cara mencari luas persegi panjang? Luas persegi panjang itu panjang dikali lebar. Ini adalah rumusnya ya, panjang dikali lebar jika mencari luas persegi panjang. Panjang dikali lebar sama dengan 5 dikali 3 sama dengan 15 persegi satuan. Nah, dari latihan di atas maka kita bisa membuat rumus luas dan keliling. Kita simpulkan rumus luas sama dengan panjang kali lebar, sedangkan rumus keliling sama dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Anak-anakku yang soleh dan soleha, perlu kalian juga tahu bahwa salah satu alat ukur untuk mengukur adalah penggaris. Nah, satuan baku panjang pada penggaris adalah sentimeter atau disingkat cm ya, sentimeter. Nah, untuk lebih memahami pembelajaran kita kali ini, Ustadz memberikan tugas. Yang pertama, kerjakan ayo menjawab. Nomor 1 sampai dengan 3 halaman 98. Ayo memahami. Mengamalkan Pancasila dengan berhemat. Menghemat energi adalah kewajiban kita. Dengan menghemat energi, kita bisa menikmati hak, yaitu menggunakan energi. Menghemat energi akan menyenangkan jika kita lakukan bersama-sama, saling kerjasama dan membantu untuk menghemat energi di rumah, di sekolah maupun di masyarakat, menjadikan kita ringan untuk melakukannya. Menghemat energi sesuai dengan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat ya, sila kelima adalah bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sumber energi yang ada di bumi Indonesia berhak untuk digunakan oleh rakyat Indonesia agar semua rakyat Indonesia bisa menggunakannya. Kita tidak boleh mementingkan diri sendiri dengan menggunakan energi semau kita. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar ada kipas angin yang masih menyala, kemudian jendela masih tertutup, kemudian lampu tidur masih menyala padahal sudah terang. Kira-kira gambar ini termasuk gambar yang mencerminkan sila kelima atau tidak? Ya, tentunya tidak mencerminkan sila kelima dalam menghemat energi, karena di dalam gambar tersebut terdapat kipas angin yang masih menyala sedangkan jendelanya masih tertutup. Nah, kita buatkan kalimat saran. Seharusnya atau sebaiknya kipas angin dimatikan dan segera membuka jendela kamarnya agar angin atau udara bisa masuk di dalam ruangan. Kemudian yang kedua, seharusnya atau sebaiknya lampu tidur dimatikan. Seharusnya lampu tidur dimatikan karena ruangan sudah terang. Seperti itu. Nah, masih ingat ya kalimat saran? Kalimat saran itu ditandai dengan kata sebaiknya ya. Ditandai dengan kata sebaiknya atau seharusnya. Seperti itu. Kita lanjut. Menyusun cerita dengan kata kunci. Cerita adalah kumpulan kalimat atau paragraf yang membahas tentang sesuatu sesuai tema. Cerita merupakan salah satu teks wacana yang biasanya berbentuk paragraf. Setiap paragraf terdapat satu pokok pembahasan. Pembahasan utama pada cerita bisa kita lihat dari kata kunci. Kata kunci juga biasanya disebut keywords. Cerita yang dibuat mengandung kata-kata kunci yang saling berkaitan. Berdasarkan kata kunci yang ada, kita bisa memberikan informasi kepada orang yang membaca atau mendengarnya.
Agar mudah dipahami, kita harus menyusun cerita menggunakan kalimat yang baik dan efektif. Bacalah paragraf di bawah ini dengan saksama. Menggunakan energi alternatif merupakan salah satu cara untuk menghemat energi fosil. Energi alternatif adalah sumber energi yang bisa menggantikan sumber energi fosil. Energi alternatif bisa berasal dari air, angin, maupun matahari. Semua sumber energi itu diberikan secara gratis oleh alam. Kita bisa menggunakan energi alternatif sebagai jalan keluar semakin habisnya sumber energi fosil di bumi ini. Carilah kata kunci yang digunakan dalam paragraf tersebut. Nah, Ustadz sudah membuatkan kata kuncinya ya. Di sini ada energi alternatif, energi fosil, air, angin, dan matahari. Ayo membaca. Perhatikan contoh di bawah ini. Kata kunci yaitu matahari, sumber energi alternatif. Dari kata kunci ini kita bisa membuatkan kalimat atau paragraf ya. Sinar matahari bermanfaat untuk kehidupan di bumi. Dengan sumber energi matahari, bumi menjadi hangat. Selain itu, tumbuhan juga memanfaatkan sinar matahari untuk berfotosintesis. Sinar matahari juga bisa dijadikan energi alternatif. Nah, untuk lebih memahami pembelajaran kita kali ini, Ustadz memberikan tugas yang kedua. Kalian bisa mencoba ya dengan membuat kata kunci dari kata kunci tadi, kemudian anak-anakku membuat satu paragraf. Nah, di halaman 101 itu kata kuncinya hemat, kewajiban, energi, listrik, rumah, dan cara. Dengan kata kunci ini kalian berlatih atau mencoba untuk membuat satu paragraf ya, kalimat dalam satu paragraf. Baik anak-anakku yang soleh-soleha, karena wabah COVID masih melanda negeri kita, Ustadz selalu mengingatkan kembali bahwa selalu menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, memakai hand sanitizer, kemudian jaga daya tahan tubuh, memakan makanan yang bergizi, ataupun konsumsi vitamin, olahraga secara teratur, makan makanan yang sehat, dan tentunya stay at home. Baik anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Ustadz jelaskan tadi dapat dipahami, dimengerti, dan tentunya dapat diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.